Oke, selamat datang semuanya teman-temanku dan juga Mas Baas Prak SE yang aku hormatin. Selamat datang lagi di vlogku yang kedua ini yang direkam pada hari ke-56 self quarantine. Masih di sini, masih di rumah aja. Oke. Nah, di videoku yang ini aku bakal ngelanjutin vlog mengenai modul-modul yang ada di SAP. Yang sebelumnya aku udah bahas yaitu modul SD. Nah, modul yang ada di SAP kan banyak. Yang kemarin sudah aku bahas mengenai modul SD, tentang bagaimana caraku bisa mempelajari dan memahami modul SD dengan mudah. Nah, di vlog yang kedua ini, aku bakal bahas mengenai modul MM dengan topik bagaimana jika perusahaan manufaktur tidak menerapkan atau tidak menggunakan modul MM pada proses bisnis mereka. Wait, santai, santai. Aku tahu reaksi kalian pasti kayak gini. Muka gila. Nah, tapi emang kayak gitu, emang kayak gini topiknya yang bakal aku bahas di video ini. Nah, di sini aku bakal ya nge-explore atau menjelasin tentang bagaimana jika kasus tersebut emang terjadi. Nah, sebelumnya aku bakalan jelasin dulu mengenai pengertian dari modul MM, modul material management. Sesuai dengan namanya, modul ini adalah modul yang digunakan untuk mengatur material yang ada pada perusahaan. Lalu, siapa usernya? Usernya adalah purchasing department dari suatu perusahaan tersebut. Nah, harusnya kita juga sudah tahu bahwa material management adalah hal yang inti pada perusahaan manufaktur. Terus kok bisa gitu loh, nggak pakai atau nggak menerapkan material management pada perusahaan mereka. Sebelumnya, user mestinya sudah mempertimbangkan tuh, kayak mereka lagi butuh apa, mereka harus beli material apa, dan mereka harus belinya kemana, atau vendor mana yang harus mereka hubungin. Karena tiap vendor mestinya memiliki perbedaan harga pada barang yang mereka jual. Nah, harusnya user juga harus mempertimbangkan mengenai hal tersebut. Nah, modul MM berhubungan juga dengan modul yang sebelumnya, yaitu modul SD. Dan juga pastinya berhubungan juga dengan modul PP yang bakalan aku bahas di minggu depan. Nah, mungkin aku bisa kasih contoh kenapa modul SD sama modul MM berhubungan. Eh, kan kita juga udah tahu nih bahwa di modul SD ada aktivitas menjual barang ke customer. Nah, dalam perusahaan manufaktur yang mereka jual adalah barang, bukan jasa toh. Nah, barang berupa material. Material dikelola di modul MM. Jadi, kesimpulannya modul MM berkaitan dengan modul SD. Oke, udah cukup penjelasannya. Mungkin sekarang aku bisa jelasin mengenai topiknya, yaitu bagaimana jika perusahaan manufaktur nggak pakai SAP modul MM di proses bisnis mereka. Ya, pasti ada yang kurang, ada yang hampa gitu loh. Kayak bayangin aja kayak kalian makan makanan nggak pakai mecin, nggak pakai garam ya kurang gitu loh. Dan selanjutnya, aku bakal ngasih 5 dampak ke perusahaan yang memutuskan untuk tidak memakai modul MM pada proses bisnis mereka. Yang pertama, adanya kemungkinan redundansi data. Yang kedua, membutuhkan tenaga dan waktu ekstra karena selama proses bisnis mereka nggak dibantu dengan otomatisasi sistem. Yang ketiga, perusahaan harus bikin database sendiri yang isinya data-data vendor, data-data material, atau data-data yang penting yang lainnya. Yang keempat, mereka bisa aja nggak tahu kalau stok yang ada di warehouse mereka udah mau habis atau bahkan udah habis, mereka pun nggak tahu karena nggak bisa di-track. Dan yang kelima, perusahaan perlu menyewa orang lagi untuk menghitung pengeluaran selama pengadaan barang. Padahal, jika mereka pakai modul, mereka bisa melakukan semuanya secara mudah. Padahal kan perusahaan manufaktur ini pastinya pakai proses procure to pay. Dan juga pada modul MM pakai proses yang sama, yaitu procure to pay. Terus kenapa gitu loh? Kenapa kok nggak pakai modul MM? Padahal juga sama prosesnya kan? Nah, setelah dampaknya udah aku jelasin, aku bakal jelasin mengenai apa keuntungan jika mereka pakai modul MM. Yang pertama ya jelas mereka dibantu oleh sistem dengan adanya otomatisasi yang memudahkan pekerjaan mereka. Mereka tuh nggak perlu lagi sebenarnya kalau udah pakai modul MM terus capek-capek bikin PR atau purchase requisition secara manual. Soalnya jika mereka pakai modul MM, mestinya sistem bisa banget bantu mereka dengan cara membuatkan PR tadi secara otomatis berdasarkan MRP dan juga sales order yang udah ada. Selain itu juga user tuh
bisa apa ya, dikasih status lah, kejelasan mengenai barang mereka itu on proses atau bahkan sampai selesai itu ada statusnya kayak komplit. Lalu saat perusahaan ingin apa ya, istilahnya menyeleksi vendor, kayak menentukan mana vendor yang paling cocok untuk mereka, dalam proses seleksi tadi, perusahaan tuh berhak atau memiliki wewenang untuk menolak vendor-vendor yang dirasa tidak cocok dengan mereka. Jadi mereka tuh bebas untuk memilih, freedom. Tapi ini sih yang paling penting, bahwa di modul MM sudah ada master data. Master data yang mencakup semua data-data vendor, informasi mengenai material mereka, sampai invoice-invoice yang sudah dibuat untuk vendor. Jadi bayangkan aja, misal perusahaan manufaktur tidak memiliki master data, ya pastinya bakalan susah untuk nge-track atau untuk melacak kondisi-kondisi dalam perusahaan tersebut. Ya bisa aja kayak tadi, perusahaan nggak tahu kalau material mereka udah habis, padahal ada pesanan. Bagaimana dong? Jadi intinya, untuk perusahaan manufaktur yang sudah maju atau sudah besar di era zaman now, di era modern ini, seharusnya mereka sudah menerapkan modul MM di proses bisnis mereka. Ya jadi segini aja vlogku yang kedua ini mengenai modul MM. Dan terima kasih udah nonton, terima kasih udah nyempatin waktunya Mas Mbak untuk menilai saya. Saya tetap mendoakan yang terbaik untuk Mas Mbak dan teman-teman. Semoga diberi kesehatan selalu dan diberi perlindungan. Sekian, terima kasih.